rusaknya Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala telah menaklukkan Bani Israel di bawah tangan seorang raja Kaldan Babylon yang bernama Bukhtunasar. Dia menghancurkan Baitul Maqdis sambil membunuh dan menghancurkan penduduknya. Sejak itu, Bani Israel berpecah di pelbagai belahan bumi. Mereka berdiam di Hijaz, Mesir dan beberapa negeri lainnya. Setelah itu, orang-orang Parsi menghancurkan orang-orang Kaldan. Mereka menguasai Syam dan Mesir. Sampainya peradaban ke Eropah. Manusia terus melakukan migrasi perpindahan atau penghijrahan dari Syam ke arah Anatolia dan selatan Eropah, yakni yang berdekatan dengan Laut Tengah. Setelah itu berlangsung pula migrasi ke Eropah Utara. Sedangkan wilayah-wilayah yang paling banyak mendapat sentuhan peradaban adalah Balkan dan Italia. Mereka telah berhasil membangun sebuah pemerintahan yang kukuh di sana. Dan yang paling menonjol adalah peradaban Yunani dan Romawi. Yunani dan Rom. Kisah lain tentang Bani Israel. Pemerintahan orang-orang Kaldan semakin lemah setelah pemerintahan Bukhtunasar. Maka kembalilah orang-orang Bani Israel ke Baitul Maqdis serta membangunkannya semula. Namun mereka masih berada di posisi yang lemah kerana pendustaan dan pembunuhan mereka terhadap para nabi. Kemungkaran merosak atau meroyak di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka tunduk di bawah kekuasaan orang-orang Parsi, Yunani dan Rom. Kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mereka berdua adalah nabi di antara nabi-nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Tidak ada yang mereka dapatkan dari kaumnya selain pengingkaran dan juga kesesatan. Keduanya terus melakukan dakwah ke jalan Allah sehingga mereka berdua terbunuh di tangan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya." Yang bermaksud, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Surah Maryam ayat ke-7. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Maksudnya, dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, sesungguhnya semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Yang ke-12. Nabi Isa. Nabi Isa adalah merupakan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel dan juga merupakan salah seorang nabi ulul azmi. Dia dilahirkan di Bethlehem, Palestina. Ibunya bernama Maryam, sang perawan yang dibina dan tumbuh berkembang di rumah Nabi Zakaria yang tidak lain adalah suami dari bibinya, pakciknya. Ibu Nabi Isa dikenali sebagai seorang yang selalu menjaga diri serta kehormatannya. Dia menjadi hamil tanpa seorang ayah dengan izin Allah. Kejadian ini merupakan peristiwa yang mendadak, yang sangat menakutkan baginya. Kaumnya pun menuduh dan meragukan akan keperawanannya ataupun darah. Akhirnya, dia hanya mampu memberikan isyarat kepada anaknya yang masih berada di dalam ayunannya. Maksudnya masih kecil lagi, semasa masih bayi. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, فأتت به قومها تحميله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Yang bermaksud, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya pun berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Wahai saudara wanita Harun, ayahmu sekali-kali bukan seorang yang jahat. Ibumu sekali-kali bukan seorang penzina. Maka Maryam menunjukkan kepada anaknya. Maryam menunjuk kepada anak, yakni bayi tersebut. Lalu mereka pun berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, masih dalam buayan? Berkatalah Nabi Isa ketika masih bayi, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan aku Alkitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Dan dia, yakni Allah, memerintahkan kepada aku mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Surah Maryam ayat 27 hingga 31. Dia berdiam, yakni Nabi Isa, di Nasirah ataupun Nasara. Kan? Nasirah berada di Palestin dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Dia selalu menasihati orang yang dia jumpai dengan kitab Injil. Di antara mukjizat-mukjizatnya adalah menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan penyakit sopak dan lepra, serta menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Para Hawariyun, yakni teman setianya atau pembantunya, selalu menyertainya dalam dakwahnya. Di antara mereka dia dikirim ke negeri Syam untuk berdakwah di jalan Allah. Namun orang-orang Bani Israel melakukan konspirasi untuk membunuhnya. Mereka kemudian menyerahkan Nabi Isa kepada penguasa Romawi di Palestin yang bernama Pilatus. Penguasa Romawi ini berencana untuk membunuhnya dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan nabinya dengan menyerupakannya dengan orang lain di depan mata mereka. Kemudian Allah pun angkatnya ke hadrat Allah. Kaisar Rom atau Romawi melakukan pemburuan kepada para pengikut Nabi Isa. Keadaan mereka pun semakin melemah, lalu bencana semakin sulit tatkala datang masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar 54 hingga 68 Masihi, yang menuduh mereka telah membakar kota Rom. Sebagian mereka berpindah ke Hijaz dan sekitarnya. Maka sejak itulah Kristen tersebar sehingga akhirnya menjadi agama resmi bagi negara Rom.